Horas Indonesia, kami bersyukur berjumpa dengan tokoh. Saya sebut beliau tokoh, dia aktivis yang tulen, Abdon Nababan. Dia lulus dari IPB dan sebagai aktivis lingkungan memperjuangkan hukum adat di berbagai tempat. Dia pernah menjadi sekjen dari Aman dan juga pendiri. Saat ini saya dengar juga dia menjadi calon anggota DPD dari Sumatera Utara. Horas Bang Abdon. Horas laiku. Senang Bang, waktu diberi untuk suara tapian. Bang, bagaimana kabar ini? Kabar baik, sehat. Lagi banyak keliling di Sumatera Utara. Iya, ya pastilah itu ya, untuk memperkenalkan apa sih gagasan yang Abang bawa sebagai Betul. calon anggota DPD nanti. Abang kan lama kita dengar memperjuangkan berbagai tanah wilayah di berbagai tempat. Pengalaman itu nanti mohon diceritakan. Tapi sekarang saya lihat di Tanah Batak, gundahan masyarakat, khususnya misalnya di kawasan Danau Toba, pinggiran Danau Toba itu, di Kabupaten Humbang Hasudutan misalnya ada satu perkebunan herbal yang dibuat pemerintah pusat, tetapi peruntukan tanah ini juga menjadi persoalan sekarang karena proses-prosesnya yang penting mungkin Abang advokasi atau mungkin pencerahan bagaimana masyarakat agar sinergi militan bukan untuk berbenturan dengan pemerintah, tapi bagaimana kita membangun dialog. Lalu juga ada di Humbang Hasudutan itu ada food estate, itu juga bisa dikritisi. Sekarang apa yang Abang bisa jelaskan untuk kita agar kita sebagai orang yang berbudaya menjaga tata adat, hukum adat kita itu bagaimana dia bestari begitu? Sebenarnya kalau kita bicara tentang Tanah Batak hari ini, tentu saja kita nggak bisa memisahkannya dengan Tanah Batak dari masa lalu. Dan kita tahu Tanah Batak atau orang Batak, atau secara khusus lagi kita di suku Toba, kita sangat yakin bahwa antara identitas kita sebagai orang Toba atau Batak Toba, ya nggak bisa terpisahkan dari tanah. Tidak bisa dipisahkan dari apa yang sudah dititipkan oleh leluhur kita. Kita itu hidup nggak pernah bisa terpisah dari leluhur. Ya, jadi leluhur itu menitipkan adat, menitipkan satu sistem sosial, ya, yang sistem sosial itu dibangun dari marga, ya, dan di atas marga itu dibangunlah satu sistem sosial Dalihan Natolu, dan itu masih hidup sampai sekarang. Dan marga ini juga nggak bisa dipisahkan dari titipan leluhur yang lain. Itu namanya tanah. Jadi karena itu identitas Batak itu atau identitas Batak Toba secara khusus itu ya dibangun dari dua itu. Satu, ikatan genealogis yang diikat oleh marga. Satu, ikatan teritorial yang diikat oleh huta. Jadi huta dan marga itu nggak bisa dipisahkan. Karena itu kalau kita bicara tentang tanah, maka kita akan nggak bicara dengan marga. Jadi konstruksi hak adat di Tanah Batak itu huta namar marga, atau marga namar huta. Dan karena konstruksi adatnya begitu, maka setiap jengkal tanah di Tanah Batak itu, ya, sebenarnya sudah terbagi habis oleh kepemilikan marga dengan huta-hutanya. Nah, karena itu ketika pembangunan masuk, ya, menjadi masalah karena pembangunan itu masuk tidak melalui marga dan huta. Itu problem besarnya. Jadi kalau kita lihat itu orang Batak atau orang di Humbang Hasudutan itu bukan anti kebun herbal, bukan anti food estate, ya, bukan anti HTI, bukan. Tapi mestinya semua yang baru-baru ini harus ditaruh di atas titipan leluhur tadi. Nah, ini yang tidak terjadi. Karena itu hampir seluruh pembangunan yang masuk di Tanah Batak itu kemudian menimbulkan konflik. Gitu ya. Nah, Aman, ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini
ya hadir di Tanah Batak untuk mengingatkan pemerintah bahwa nggak bisa begitu cara membangun di Tanah Batak. Kalau mau membangun Tanah Batak, ya datangkan pembangunan itu di atas huta dan marga. Ya. Nah, jadi 30 tahun terakhir memang saya memperjuangkan itu. Jadi bagaimana caranya supaya struktur sosial masyarakat adat itu tidak rusak karena datangnya pembangunan. Ya. Gimana caranya supaya kepemilikan masyarakat adat atas tanah leluhurnya itu tidak rusak karena masuknya berbagai konsesi. Gitu ya. Jadi itu yang membuat saya bergerak sejak 30 tahun lalu dan kemudian sampai kemudian ikut mendirikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini, ya. Dan sekarang semakin banyak orang yang sadar dengan situasi itu, ya. Dan dengan kesadaran baru itu tentu saja seperti terlihat ada konfrontasi antara masyarakat adat dengan negara. Sebenarnya tidak demikian apa yang diinginkan oleh masyarakat adat itu. Masyarakat adat itu ingin, ya, apa yang sudah diamanatkan oleh konstitusi, karena kebetulan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah salah satu konstitusi yang terbaik di dunia berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Nah, visi kebangsaan founding fathers itu, para pendiri bangsa itu jangan dirusak oleh para penerusnya. Karena itu kita coba mendamaikan itu. Karena menurut saya memang itulah yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, ya, supaya adat yang lahir, tumbuh dan berkembang di Nusantara ini, termasuk di Tanah Batak itu, ya, bisa hidup berdampingan dengan inovasi-inovasi baru, bisa berdampingan dengan kreativitas-kreativitas baru. Ya, jadi dia tidak statis, dia dinamis, tapi dia harus dibangun di atas kebudayaan yang sudah hidup ribuan tahun dan juga di atas hak-hak yang sebenarnya sudah diatur oleh leluhur kita sejak dari dulu. Kira-kira begitulah ya. Baik, terima kasih Bang. Saya tangkap tadi bahwa masyarakat Batak khususnya tidak pernah ingin menolak pembangunan untuk kemajuan ya, tapi semua berproses dengan bagus, komunikasi yang dibangun karena kita punya tata adat yang sudah ada sejak bergenerasi lalu. Pertanyaannya Bang, Abang kan juga kami dengar berpengalaman juga membantu masyarakat khususnya Kalimantan misalnya berhasil mendorong untuk Aliansi Adat Nusantara ini kan memberi pencerahan bagaimana memperjuangkan tanah wilayahnya. Ada ungkapan filosofis di budaya Batak itu kan seperti yang kita pakai ini. Tanah itu kan ulos Nasoraburu. Ulos Nasoraburu itu ini, tanah. Ini ulos yang kita pakai ini kan bisa buruk ini. Ini bisa buruk, tapi kalau tanah enggak. Enggak bisa gitu. buruk kan. Abadi dia. Itu artinya kan kita menyatu dengan leluhur kita itu. Kembali Bang, pertanyaannya kan sekarang karena memang masihnya pembangunan di sana, orang dengan mungkin tidak punya dasar, tidak punya pegangan, dia dengan mudah juga menjual tanahnya. Di kawasan Danau Toba kita lihat juga berbagai konflik. Bagaimana kira-kira meredam ini dari sudut aman menurut Abang? Nah, kalau dari sisi aman, ya, yang kita inginkan itu adalah, ya, sebelum membangun, maka diskusikan dulu dengan masyarakat adat pemilik tanah apa yang mau dibangun, ya. Jadi kira-kira ini pembangunan itu pun harus berperadaban, harus ada adabnya, ya. Jadi tidak main ditentukan di Jakarta terus dipaksakan di lapangan, ya. Itu yang sebenarnya kita perjuangkan hari ini. Jadi apa yang saya kerjakan di seluruh Nusantara selama 30 tahun ini sebenarnya sama dengan apa yang saya kerjakan
ya beberapa tahun terakhir di Tanah Batak. Ya, jadi kalau di seluruh Nusantara sudah mau 30 tahun, kalau di Tanah Batak kan relatif 10 tahun terakhir saya intensif. Jadi dan saya melihat ya di banyak tempat ini ya, kalau pembangunan itu dimulai dengan kepastian hak-hak di rakyat, itu akan memastikan sebenarnya tidak konflik. Dan yang kedua, kalau pembangunan itu dilaksanakan dengan budaya yang berlaku selama, jadi pembangunan itu akan menjadi berkah kalau dilaksanakan dengan pendekatan budaya, ya, pendekatan adat, dan akan lebih berkah lagi kalau dilakukan berbasis hak. Jadi tidak dengan mengambil hak yang sudah ada di sana, gitu ya. Nah, ini yang problem kita sekarang dengan pembangunan kita itu adalah itu tadi, dia tidak mempertimbangkan atau bahkan tidak menggunakan mekanisme budaya yang sudah ada, dan dia tidak memperhatikan bahwa di masyarakat adat itu sudah ada hak-hak yang jauh lebih dulu sebelum negara Republik Indonesia ini berdiri. Ya, ini tantangan kita. Jadi ini yang harus kita terus-menerus kita pulihkan, ya. Dan di Tanah Batak itu perkembangannya juga sangat baik sekarang, ya. Misalnya di Humbang Hasundutan, ya, sudah ada satu wilayah adat yang sudah diakui, ya, dan terlindungi secara hukum di Pandumaan Sipituhuta. Ya. Itu peranaman juga ya? Itu aman, ya. Ada juga teman-teman KSPPM. Ya, sekarang ini di Tapanuli Utara, ya, yang bupatinya juga melihat permasalahan ini juga permasalahan penting, dan terakhir sudah ada 10 wilayah adat yang sudah dipulihkan, ya, dikembalikan ke adat, 10 wilayah adat, ya, dan yang masih macet itu tentu saja di Toba, ya. Di Toba walaupun perdanya sudah ada tapi belum jalan, ya. Bupatinya masih nggak tahu juga kenapa bupatinya bertahan tidak melaksanakan perda itu. Yang menarik juga di Samosir. Di Samosir itu sudah ada juga SK Bupati yang menetapkan satu wilayah adat Marga Sinaga di Tele. Ya, pecah telur juga sebenarnya. Jadi ini kelihatan bahwa ada kemajuan. Ya. Dan saya yakin kalau proses ini kita lanjutkan ke depan, ya, akan jauh lebih baik lagi. Ya, lebih, menurut saya kita akan kita sudah di jalur yang benar lah menurut saya, ya. Sekarang masih lambat, tapi kalau kita tetap konsisten ini akan bisa ada percepatan. Kami dengar Abang juga memberi diri jadi calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini kan senator, ya. Di setiap provinsi ada 4 orang nanti akan duduk. Apa gerangan, apa pemicunya Bang harus mencalonkan calon senator dari Sumatera Utara? Apa juga kaitannya melihat mungkin greget, karena tadi disebut agak lambat juga ini, tapi memang sudah ada nilai positifnya, makin direspon bagaimana kita menghargai hukum adat yang dulu sudah ada. Dasar Abang kemudian mencalonkan diri jadi ya, sebenarnya ini juga menarik, ya. Saya ini kan tidak mencalonkan diri nih sebenarnya awalnya. Tapi kebetulan di Sumatera Utara itu kan ada 2 pengurus wilayah aman. Satu pengurus wilayah aman di Tanah Batak, sama pengurus wilayah aman di Sumatera Utara, itu yang melingkupi Sumatera Timur dan di luar Tanah Batak. Jadi mereka minta saya memang secara khusus untuk maju DPD RI, karena dengan menjadi DPD RI itu, ya, mereka memberikan 3 penugasan. Dari mereka itu adalah, pertama adalah melanjutkan atau mempercepat proses-proses pengembalian wilayah adat tadi, ya, hak-hak adat itu. Yang kedua, memang memperkuat atau memberikan satu ruang yang lebih besar kepada budaya-budaya suku-suku asli. Jadi yang kedua ini berkaitan dengan supaya kebudayaan inilah yang memandu pembangunan, ya, pembangunan di Sumatera Utara.
Yang ketiga, memang kan kondisi secara ekologis, secara lingkungan kan Sumatera Utara itu sekarang ini mengalami kerusakan yang tinggi, ya. Jadi misalnya dengan kawasan Danau Toba, ya, hampir sudah tidak ada lagi yang hutan alam yang cukup luas, karena sudah sebagian besar diganti menjadi eukaliptus, ya. Di kawasan-kawasan pesisir juga sama, mangrove, hutan bakau banyak sekarang dirusak. Jadi ada satu penugasan yang ketiga itu adalah mendorong supaya ada satu restorasi ekosistem yang sistematis dan masif di Sumatera Utara. 3 ini penugasannya. Tentu saja organisasi-organisasi yang lain juga banyak memberikan penugasan-penugasan tambahan, tapi inti dari penugasan saya itu adalah memperluas dan mempercepat apa yang sudah kita kerjakan sekarang. Dan kebetulan memang DPD ini jauh lebih strategis dibanding DPR RI. Ya. Pertama, dia strategis karena independen. Jadi kita paling tidak sebagai anggota DPD yang independen, kita tidak dikendalikan partai, apalagi oleh ketua umum. Ya, ketua umum partai. Jadi lebih merdeka untuk memperjuangkan. Yang kedua, kan kalau DPD ini kemitraannya kan lebih ke daerah. Ya, kalau DPR RI kan ke kementerian dan lembaga non kementerian. Jadi sebenarnya kalau nanti terpilih jadi DPD, maka saya akan mengawal pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak konstitusional rakyat itu ya mendapatkan tempat yang layak di dalam kebijakan-kebijakan daerah. Jadi memang DPD lebih strategis untuk memperjuangkan apa yang kita kerjakan selama ini. Bang, kalau sudah menerima harapan dari tadi teman-teman di Aman Tanah Batak dan Aman Sumatera Utara, tentu juga ada orang-orang yang juga militan akan mendukung Abang, tim suksesnya. Tapi masalahnya begini, Bang. Sebagai orang yang masuk ke ranah pejabat publik ini, ingin dicalonkan, di masyarakat kita juga harus dikritik ini. Dikritik di masyarakat kita, khususnya kawasan Danau Toba itu kan ada budaya yang dalam ungkapan sebenarnya itu awalnya bagus, tapi kemudian dipakai menjadi budaya dalam politik ya tunggu-tunggu begitu. Jadi tidak bisa tidak, ini selalu menjadi ungkapan orang yang terpilih di calon-calon dari sana itu pasti harus banyak uang begitu. Kita tahu Bang Abdon itu aktivis, ya tentu punya biaya politik. Cuman bagaimana Bang memprediksi keterpilihan ini nanti? Kalau saya melihatnya, pertama ya, kan saya kan juga aktivis sejak awal, ya sejak muda saya aktivis gerakan anti korupsi, ya. Jadi dan saya lihat itu TTR itu adalah manipulasi adat untuk korupsi, ya. Sehingga saya tidak akan menggunakan itu, ya. Jadi lebih bagus tidak terpilih, ya, daripada terpilih tapi dengan korupsi atau dengan menyuap rakyat. Jadi ya justru itu yang pertama. Yang kedua bahwa ini kan penugasan, ya. Jadi sebenarnya saya kalau boleh dikatakan saya ini sebenarnya pengantin, ya. Dan saya tahu yang menugaskan saya ini mereka sendiri membiayai dirinya untuk bergerak, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, saya merasa bahwa masyarakat juga sudah muak dengan money politik uang itu, ya. Politiknya sendiri sebenarnya membutuhkan yang apa namanya, didorong supaya mahal, supaya hanya orang-orang itu aja lagi yang jadi pejabat publik. Jadi karena itu saya dari perjalanan di Nias, apalagi perjalanan di Tanah Batak, perjalanan di Sumatera Utara di basis-basis aman, saya juga pergi ke pesisir timur, ya, dan bicara tentang TTR ini, ya. Saya pikir
mayoritas yang saya dengarkan dari mereka, mereka sedang mengalami muak dengan money politik. Ya, dan menurut saya, ya, saya sangat yakin sekarang bahwa saya bisa terpilih tanpa money politik. Tentu saja lewat organisasi dan juga apa yang saya miliki, kami menyiapkan hanya untuk biaya politik, tidak untuk money politik. Ya, dan itu keyakinan saya hari ini. Ya, Bang, ada kelebihan dari DPD ini. Dia bisa mencalonkan dari semua wilayah satu provinsi itu. Misalnya di Sumatera Utara, Dapil Abang itu kan puluhan kota, kabupaten di situ kan. 33 kabupaten kota. 33 kabupaten kota kan. Luar biasa itu. Artinya dari semua wilayah ini suara yang memilih Abang kan akan juga terakumulasi kan. Ya. Tidak seperti misalnya Dapil 1, 2, 3 yang kalau DPR RI. Pertanyaannya, tentu kan kompetisinya juga luar biasa, Pak. Kalau nggak salah minimal 500.000 suara harus Abang. 600.000. 600.000. Jadi 600.000 karena 2019 kan 500.000. Posisi keempat itu 490 sekian ribu. Ya. Itu pesertanya 33, ya, 33 kandidat, dan DPT-nya, daftar pemilih tetapnya 10 juta. Ya. Sekarang ini pesertanya lebih sedikit, hanya 21 orang kandidat. Ya. Dan DPT-nya 11 juta, naik 1 juta. Jadi kalau hitung-hitungannya harus 600.000 suara untuk bisa duduk menjadi anggota DPD RI. Luar biasa. Mudah-mudahan Bang, Abang bisa sampai di situ, akan lebih. Pertanyaan terakhir mungkin Bang. Tentu semua pilihan ini kan pasti dibicarakan dengan keluarga, dengan teman-teman yang dekat. Ya bagaimanapun ini perjuangan harus maksimal untuk sampai kalau membenamkan diri menjadi calon itu kan mempersembahkan diri sebenarnya. Tapi tidak sedikit juga ingin jabatan itu untuk meraup untuk kekayaan. Mudah-mudahan orang yang terpilih ke depan, kita berharap orang-orang yang benar-benar punya tanggung jawab moral, ingin membantu masyarakat. Pertanyaan terakhir ini Bang, bagaimana Bang juga melibatkan keluarga agar juga mereka lingkungan yang paling dekat itu juga membantu Abang dengan maksimal, dalam arti tulus, karena pasti banyak waktu yang tersita di lapangan begitu. Ya, sebelum saya menerima penugasan ini ya tentu saja saya ajak keluarga untuk bicara. Ya, bukan hanya keluarga inti, ya, istri dan anak-anak saya, juga keluarga saya di kampung, ya, Saupu. Bahkan ini sekarang sudah ke level tingkat 3 dari parupuan kami. Jadi banyak orang sudah saya ajak bicara, dan saya katakan menjadi DPD ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena ini kan hanya melanjutkan perjuangan ya yang sudah dikerjakan di luar, ya. Dan selama ini juga kan saya juga nggak sungguh-sungguh kaki saya di luar sepenuhnya, karena ya selama saya aktivis memimpin Aman, saya juga aktif menjadi panel ahli KPK. Saya juga masih menjadi Dewan Pakar Kementerian Sosial. Saya juga menjadi tim penyelesaian sengketa di KLHK. Jadi kaki saya juga selalu ada di pemerintahan dari dulu, ya. Jadi menjadi DPD sesungguhnya ini sebenarnya hanya melanjutkan perjuangan, dan saya yakinkan mereka, ya, bahwa DPD ini, ya, ini hanya satu cara yang berbeda dari apa yang sudah saya lakukan selama ini, tapi tujuan perjuangannya sebenarnya tidak berubah, ya, soal tempat saja. Jadi, dan saudara keluarga saya menerima itu semua, ya, karena mungkin juga karena sudah terbiasa juga saya keliling ke seluruh Nusantara dan ke seluruh dunia, ya.
Jadi mereka sudah mendoakan saya baik secara gereja maupun secara adat, ya, dan itu membuat saya bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan hari ini dengan apa ya, dengan tanpa ragu, ya. Jadi keluarga semua sudah istilahnya itu menerima bahwa jalan hidup saya memang adalah melayani publik. Terima kasih Bang Terima atas kasih. waktunya. Demikian bincang-bincang kami dengan Insinyur Abdon Namaban,